Sampai dia bilang sama gue gini, Ci, aku minta maaf ya. Gue pengen nangis gitu. Dia nge-DM gue kayak gitu. Nge-DM apa ngomong langsung? Nge-DM karena mungkin dia lagi sakit ya, gimana. Dia nge-DM gue minta maaf. Aku benar-benar minta maaf ya. Jadi gitu kan. Udah banyak. Gue jadi pengen nangis nanti dia. Selamat buat gua, hari ini gua banyak banget nih. Banyak apa nih emosinya, apa-apanya nih? Banyaknya emosi. Emosi Di sabar. rumah belum kelar apa-apa. Jadi kok salah nih gue. Enggak. Bercanda emang gua niat hari ini mau ngobrol sama lu. Kan katanya pengalaman cintanya banyak yang Sedih nih. Banyak banget. Pernah Sedih terus sih. mengalami kekerasan dalam sebuah hubungan juga. Emang kata siapa lu? Gue ada sih dari temennya. Ini siapa namanya? Nih yang di depan. Siapa namanya dia? Nesya. Nesya. Namanya pada keren-keren banget ya. Iya. Nesya. Dipanggilnya nenek sih biasanya. Nenek. Nesya Sabia. Nisa. Ayo. Tuh, jangan ngomong itu. Rakor Bener dong. lu. Ya enggak apa-apa. Apa emang Di ya? sini emang saya sih ini sih Iyo sih saya. Iya sih. Iya. Terus Sabiannya siapa gue itu? Sabian Itu dia. lu. Jadi kan berkerudung. Ya kan enggak apa-apa lu juga kerudung yang bedakin. Oke, Uci, kabar gimana? Alhamdulillah. Nah, gua kan kemarin ngeliat status story dia. Katanya Instagram adiknya apa? sedang berulang tahun. Siapa? Selamat ulang Yang tahun bontot buat ya? adik gue sendiri ya. Siapa nama adik? Fahira. Fahira. Selamat ulang tahun, Fahira. Jangan lupa tuh kado tuh. Mana Terbalik kali. Kan gua kadonya kemarin. Baca Apa Yasin 3 kali. Oh, ini Minta apa? kuenya dong, minta Iya, kuenya. minta kuahnya dong, Dek. Kita bolehlah ke sana ya? Boleh lah. Boleh. Lu culik juga enggak apa-apa, lu jual enggak apa-apa. Jangan. Jangan ya. Jangan dijual. Oh, itu aset. Aset ya. Itu aset gua. Bibit unggul sih. Bibit unggul. Beda Jadi banget soalnya. lu sama biasa sering kesakitin, nanti dia yang balas dendam. Kalau gua gitu ke Adik. adek gua, Iya. balaskan Gimana dendam tuh? ke kamu ini, Nak. Gitu. Yes. Itu kata-kata gua ke adek. Tapi gantengan Adil lu ya. Adil lu punya pacar ya, lu enggak? punya, iya. Lu enggak nih? Enggak. Enggak. Dia emang gak laku sama kayak gua. Bukan gak laku, belum nemu aja. Terlalu memilih Terlalu gitu ya. memilih. Lu juga jangan-jangan. Enggak, gua enggak memilih. Memilih siapa orang yang dipilih? Gak ada yang dipilih, jadi mau gimana juga ya udah gini-gini aja. Yang penting mah Ya udah bahagia. nanti aja di belakangnya banyak. Iya. Apa di belakang apa? Apa? Di belakang. Gak tahu di belakang apa. Enggak lah, ya pokoknya mah ya gua masih sendiri. Iya. Cuma adek gua yang masih SD udah punya Tapi cewek. sekarang rata-rata kayak gitu. Kenapa? Kalian punya adik nih, kita punya adik. Adik kita yang punya pacar, kakaknya enggak gitu. Adik gue aja masih kelas 6 SD nih. Lo tahu pacarnya berapa? 3. Adilnya cowok. Adik gue cowok. Gue lihat chatannya sayang-sayangan. Bahkan ada yang nembak adik gue. Wow, gue cemburu ya. Adek gua juga gitu. Gitu. Adek gua kelas 4 atau kelas 5 sih ya? Lupa gua. Gua adik gue cowok nih, cuma gue nggak jauh sih, nggak jauh, nggak beda jauh umurnya, jadi Beda setahun sama jadi kali. Tahu. pengen nonjok aja. Kalau gua kan ada 2 adek gua. Ada 2. Yang satu kan di SCTP tuh. Oh ini Siapa? jadi OB ya. Enggak. Enggak. Pokoknya sedih dah kalau diceritain mah dah, enggak dah, udah. Ya, gak usah sedih-sedihan. Gua pengen ngobrol sama lu, bukan Iya. ngobrolin tentang lu. Oh iya benar. Nah lu kan punya pengalaman apa namanya kekerasan dalam sebuah hubungan ya. Masukkan Dan email ke kita kan, Iya. Kak. Gua pengen ini dong. Iya. Gua pernah ngalamin ini nih gitu. pernah ditonjokin ya di Smackdown. Ditinggalin gue di jalan, dimaki-maki gue di jalan. Pernah. Itu gimana tuh ceritanya, itu gimana? Ya jadi awalnya gue kenal tuh sama dia tuh. Dulu kan gue tinggal di Keranggan. Di Kangen. Keranggan Cibubur. Ah, kira Kangen, Dat. Tinggal di Pikiran Kangen. lu nih. jelek banget sih. Di Keranggan. Ntar itu di belakang. Di Keranggan. Iya. Kalau di sini jangan, nanti takut. Takut Fitnah. apa? Enggak. Nah, Kok gitu sih? Takut ya, apa? Keranggan. Gue waktu itu dia abang kelas gue, waktu itu gue masih SD. Gue udah kenal udah dari lama. Baru ketemu lagi pas gue SMK. Dia ngechat gue. Kenal apa sih? Udah kenal tapi pengen lebih inilah. Lebih dalam. Ya, dia dulu kuliah tuh. Pas berapa bulan ya biasa sih kayak orang pacaran ya, manis-manis gimana Oh, gitu nggak tahu kan. Lu gimana sih nggak pernah pacaran lu? Enggak. Banyak ya cowok, cewek. Ada 200. Lu di ghosting mulu kali ya ceweknya ya? Ghosting apaan sih? Ghosting apa sih? Aduh, Coba ghosting. kalau kita kan nggak paham Enggak, lanjutin yang tadi dulu lah. Tapi ghosting itu apa gitu? Ghostingnya tuh kayak ngilang tiba-tiba mungkin Oh, lu udah ngedeketin nih, tiba-tiba lu males kan, udah tahu gini-gini hilang gitu. Nyariin tuh cewek deh. mungkin ini apa? Kalau menurut gue itu dulu ya, menurut gue ya, itu dulu sebagai trik gue kayak gitu.
jujur. Gimana maksudnya? Jadi Sahabat jujur. kita catat nih, Ya, udah mulai jaga baper, pergi lu. kita pergi dulu. Nyari yang lain gitu buat pilih lagi. Enggak. Dianya nyariin baru. Hebat sih lu anjir. Jujur, gak apa-apa. Itu kan jujur. pengalaman dulu pada waktu. Tapi kalau sekarang sekarang nggak ada yang mau itu. Ya kan karma. Enggak juga. Enggak ada yang mau kan? Enggak ada yang mau. nggak ada yang mau. Iya. Gampang lah ya. Nah, terus gimana tuh? Ya terus kita sebulan 2 bulan dia manis banget sama gue. Biasanya sih kayak pacaran kan, bilang kalau misalnya lulus mau serius apa gimana. Gue sering diajak ke rumahnya karena di situ gue belum tahu banget dia itu sama yang lainnya tuh gimana gitu loh. Gue tuh mungkin dulu kayak bener-bener buta banget gitu, gimana sih kayak Belum ngeliat. belum gak bukan ngeliat kayak bucin banget tuh Ini ya. siapa ini siapa? Oh, apa. Masih ngeraba gini kayak mati lampu. Jangan ngomong buta. Iya, iya. Ini bahaya nih kalau ngomong buta nih. Manjang nih Iya, nanti. iya. Iya, terus. Di situ gue nggak tahu, tapi banyak yang ngomong sama gue katanya dia itu kalau pacaran kasar apa gimana. Ya namanya gue bucin banget ya, orang bucin gimana sih, cewek kalau udah bucin banget nggak percaya loh omongan Itu orang bukan kayak bucin sih, gimana. kalau tuh gue kalau orang pacaran tuh bego. Iya, bego. Lebih ke bego. Lebih ke bego. Cinta itu bego. Iya, bego. Bikin Goblok. buta gak? Enggak. Enggak. Kalau misalnya buta enggak bakal nyampe ke rumah cewek. Iya. sih bener. Bener-bener. Begitu. Cinta itu bukan buta, bego. Nah, iya dia gitu, gue masih percaya aja kan omongannya dia. Enggak, dia nggak kasar sama gue kok, dia masih baik-baik aja sama gua. Awal-awal tuh. Awal-awal sebulan 2 bulan. Pas udah nyampe setengah tahun, gue sama dia setahun lebih kan. Pas gue lulus, gue masih sama dia nih. Pas gue lulus itu kerja. Pertama gue kerja tuh jadi waktu itu marketing. Marketing. Jarang ketemu kan, dia jarang ketemu. Tahu kalau misalnya udah hubungan jarang ketemu, pasti yang mikirnya aneh-aneh apa gimana. Udah tuh di situ mulai gue tuh sering main ke rumahnya kan. Maksudnya sama orang tuanya juga baik banget sama gue. Oh, udah deket banget. Iya, gue sampai gak mikir dia itu kayak gitu karena gue sama orang tuanya tuh bener-bener diajak arisan gue ikut, ngaji gue ikut gitu kan, kemana-mana gue ikut. Gue deket banget, masak bareng apa sih? Mandi ikut juga. Enggak dong. Ya kali kan itu. Mandi kan Sabun-sabunan. Enggak. Maaf. Sabun-sabunan gua. Maksudnya gimana? Gua ngebayangin jauh nih. Nyuci piring. ntar manjang, Iya. kasihan. Ya, Jangan. lanjut. Lebih kasihan ke gua. Pokoknya tema deket lah itu sama keluarganya. Sampai gue nggak pernah mikir buruk kalau anaknya kayak gitu. Wow. Waktu itu temen satu marketing gue tuh ngechat, telepon lah, yang namanya kerja kayak gitu kan pasti ketemu banyak orang, mau cewek mau cowok mau tua mau muda pasti ketemu dong. Telepon lah dia netting, dia tuh pikirannya netting terus. Apa yang udah kebiasaan dari itu, dia selalu nuduh gue selingkuh lah, gue main sama cowok lah apa gimana. Emang iya. Emang dia lagi enggak, Iya. dulu enggak, sekarang nggak tahu. Iya. Iya. Iya aja ya. Iya, aja. terus netting tuh. Netting dia ke rumah gua, dia ke rumah gua, telepon tuh, ini siapa kata dia gitu kan. Gua angkat kan, teman kerja. Gua nggak percaya kata dia kan, gua nggak percaya. Sampai gua sempet dibanting sama dia. Dibanting, iya dilempar gitu aja. Kayak main kartu. Iya. Kalau banting kan gini ya, tau gue banting. Iya bantingnya gini, lempar dong namanya. Semudah gitu Iya. ya. Berarti dia emang orang kaya kali ya. Mungkin. Iya. Bisa dibeli ya kalau kita mah. Dibeli apa susah. aja bisa dibeli dia mah. Makanya enggak ada yang mau. Harta tata dibeli. Ya, tata Kayak anjing. gitu Iya. juga. Terus Terus habis itu gue bilang, kok kayak gini sih, perasaan sebelum-sebelumnya juga biasa aja gitu kan. Gue gak percaya sama lu kata dia gitu. Gak percaya, ini cowok pasti simpenan lu nih, bilang kan, lu selingkuh ya gini. Tahu-taunya udah tuh yang gue bilang kunci motor, udah ada gantungan tengkorak besi itu kan, dilempar ke kepala gue. Oh, yang kayak cincin itu gitu ya. Iya, besi gede tuh, ya lumayan segini. Gue gak pernah cerita sama teman-teman gue yang lain. Gue waktu itu deket banget sama satu orang, gue cerita sama dia doang. Sampai gue dibego-begoin, tapi emang bener gue bego sih. Iya, emang Iya, bego. Kenapa masih gitu ya? Iya. Gue nggak pernah cerita ke siapapun, gue cerita ke orang itu doang. Gue dilempar, gue pakai kunci itu, gila. Kepala gue kayak memar. Tapi bukan kunci pas bukan ya. Bukan, kan channel kali ya. tapi kan kita bukan Kita bukannya enggak kasar ya kita. enggak Baik mau ya, lembut, lembut kita ya, alhamdulillah. cowok lembut. Lembut banget. Iya, Cuma kayak yang gitu ngomong. tangannya, nggak gini Iya, tangannya. terus. Kayak gitu, memar sampai seminggu. Di situ gue nggak berani bilang sama gue kan. Ya kalau gue bilang otomatis pasti nggak bakal boleh. Namanya sayang, ya udah sabar mungkin sampai sini.
udah sebulan tuh dia kayak gitu. Kadang gua ngebantah omongan dia sedikit kasar, dia ngomong pokoknya ngomong kasar semua kebun binatang sampai kata-kata paling kotor dia sebutin. Padahal dia kuliah itu maksudnya orang tuanya juga agamis banget gitu kan ya. Gue percayanya di situ, gue yakin anaknya ternyata itu semua nggak ngaruh gitu kan. Dan sampai gue mikir gini nih, anak kenapa sampai bisa kayak gini. Gue cari tahu sama teman-temannya dia, ternyata temennya dia ada yang ngomong sama gue, Ci, lu ke apa namanya, ke plaza, ke itu deh, ke tempat ini deh, kata dia gitu kan. Kenapa? Kayaknya gue ngeliat dia sama cewek gitu. Temennya ngomong sama gue gini gitu. Ah, gue nggak percaya, orang dia bilang sama gue tidur gitu kan. Cowok gitu ya, tidur gitu. Itu kan mimpinya di mana? Iya, tidur Iya, mimpinya di mana? Bener ada di situ kan. Cuma cowok lu bukan cowok yang di sini. Enggak. Iya dia. Pernah kan? Enggak, gue mah baik ya. Kalau kita sih bilang yang aku di majelis sih udah apa. Tapi gue mah nggak pernah bilang tidur. Sampai lagi main sama cewek. Iya. Iya, Kecuali lagi asik nongkrong nih. Terus suruh pulang, iya pulang, udah. Padahal masih nongkrong. Iya gitu Udah biasa. doang. Bener bucin juga Cat. Dulu ya waktu sekolah pernah gue ya Kia, sampai nangis ya. Sampai nangis. Sayang banget. Ya. Emang gitu sih. Tapi pernah juga kan nangis. Ya nangis pernah lah. Ya bisa nangis karena seseorang kayak pacar lu atau Ya itu gara-gara itu gue nangis sendiri. Pikir gue kok galak banget, sampai waktu itu dia berani main tangan sama gue di rumahnya. Wah, main tangan. Itu iya kan main itu main tabuk-tabukan terus tabuk-tabuk. Bak. Seler. Brak kayak lagi tuh. Brak. ngajar lu Gitu. Nah, main tangan tuh dia kan sama gue gara-gara netting. Biasa gue ngebantah dia, nggak mau. Dia nampar gue, terus kerudung gue ditarik sama dia. Pokoknya bener-bener kasar deh, sampai gue mikir gini, bapak gue aja nggak pernah lo kayak gini sama gue gitu. Kok dia berani? Gue mikirnya gitu. Gue mau bilang ke emaknya, tapi gue nggak takut sih, kayak kasihan juga nanti dia diomelin. Gue mikirnya gitu kan. Terus gue cari tahu lagi, ternyata mantannya juga ada sama kayak gue. Oh, kejadian sama di dianiaya. Dianiaya juga. berarti dia ini apa namanya? Kalau emosian apa? Temperamen ya? Temperamen. Temperamennya gitu. Kayaknya dia Tato. lagi ada alasan tertentu nggak katanya? Gak ada sih. Misalkan kayak ada masalah apa atau Lu jadi pelampiasan nih gini. Kalau kata gue sih dia pergaulan sih. pergaulan apa Maksudnya nih? Pergaulan ini tinju ya. Iya, mainnya sama orang-orang Smackdown. Mainnya tuh ya kayak lingkungan orang yang suka, gue bongkar sih kalau Tawuran gitu. Bukan, beda, kayak semacam narkoboy gitu. Narkoboy Ya, itu dah, ya. itulah. Tapi kata gua nggak jadi alasan kayak gitu juga. Ya kan itu kan menurut gue. Iya, pandangan Iya, lu. iya, Pandangan mungkin. gue, mungkin Gua gara-gara itu. nggak menyalahkan lu bang. Yang salah dia Dan tetap. orangnya masih jadi buronan sekarang. Mungkin udah berani ada yang lapor kali ya. Soalnya selama ini yang lainnya juga nggak berani ngelapor. Malah mantan-mantan lu pada ngechat gue semua gitu loh. Tolongin gue, gue mau nolongin gimana gitu kan. Gue mau nyari orangnya juga kemana, gue nggak tahu. Maksudnya dia Kabur, nggak tahu kemana. pihak yang berwajib itu cari itu gimana sih? Ya, Lagi kabur, pokoknya gua kabur, lagi dicariin. Terakhir dapet kabar dari dia lagi dicari polisi. Mungkin memang Karena ada yang kasus lapor. kekerasan itu. Ya mungkin, apa ada hal lain kan nggak tahu. Yang tadi disebutin mungkin. Iya. Mungkin, soalnya dia juga katanya dulu temannya bandar, dia suka jualin gitu kan. Nah, COD di tempat gelap gitu. Lu kayak dikasih ya. Enggak, gila kali gue aja nggak Pokoknya tahu. gitu ya. Gitu ya, kayak gitu. Gue Itu dimana, kapan dimana? sih? Apa? Kapan sih kejadian kayak gitu? Sama yang itu lu, kapan? Waktu tahun 2017-2018. Pas lulus banget kan? Emang baru lulus? Lulusan 2018? 2017 tuh. 2017. Ya, Udah lama. lumayan lah. Udah Udah kelas kebeli lah 10 motor berarti beat. ya, iya, Udah kebeli lah motor beat ya. Gua 18 gua. Gua 2019 kemarin lulusan Covid. Covid lu ya? Iya. Bareng dong sama dia. Bareng. Enggak ya? Adik kelas lu berarti ini. Sekolah tahu gua sama dia. Iya. Ketemu di mana? Makanya nggak resep dipanggil kakak. Manggilnya apa nih? Abang. Ade. Oh, Dede gemes. Ade. Gemes. Oh, kok gemes? Ya. Enggak, bohong lu. Tapi lu bisa
putus sama dianya tuh gimana itu? Tekanan dari teman-teman gue juga sih. Apa Gue udah, maksudnya lo yang mutusin apa dia? gue yang tiba-tiba ngilang. Dia sering banget nyamperin ke rumah gue tiba-tiba. Dia tiba-tiba dateng gitu kan. Dia kan tatoan ya. Kalau bokap gue tuh nggak suka sama cowok tatoan. Mau ditutupin apapun tatonya, mungkin waktu itu kelihatan kalian entah dia ngangkat kakinya. Banyak yang tatonya. Apaan? Di sini, di sini, di sini. Terus di mana lagi nih? Di sini nih ada nih. Itu bukan tato. Kalau tato di mana ya? Di mana tato? Sini. Belakangnya nih. Ini gambar Burik-burik. gambar love. Apa garis-garis merah? Enggak itu doang tuh, ke pinggir. Iya kan? Kayak tulang. Itu kerokan, mohon Iya. maaf. Oh, tatoan dia. Tatoan, tatoannya banyak. Ya makanya gue bilang cover orang tuanya nggak mungkin bisa nutupin anaknya sih. Ternyata bukan dia doang. Adiknya masih sekolah, udah nikah. Mungkin karena lewat pergaulan kali kalau gitu ya. Ya kan mungkin makanya gue bisa nilai kenapa lewat pergaulan. Ya karena gitu. Udah kelihatan dari lingkungan dia juga. Waktu itu gue pernah diajak sama dia ke rumah temennya nih. Gue suruh tunggu di luar. Katanya kalau dia berantem gue kabur. Gue berantem apa ya? Gue tanya ya. Lalu kenapa? Iya. Punya utang nggak tuh gue? Gue takut. Pokoknya kalau gue berantem, lu kabur aja kata dia. Bener tonjok-tonjokan di dalam. Ini kayak latihan smackdown. Kayak sinetron sih ya. Iya, kayak Pokoknya bener. kamu tungguin di sini nanti Iya. aku berantem nih, ntar kamu kabur ya. Udah kayak udah settingan jadi gitu ya. Lu ngapain ngajak cewek lu cuma mau berantem, goblok. Pas gitu seru. Pergi lagi kalau berantem. Iya. Bukan yang misahin ya. Maksud tuh gimana itu? Orang cewek mah lu bilangnya buat jadi gini ya, bantalan. kalau misalnya gue berantem pisahin ya, pisahin Iya. gitu, tenangin. Gua ngajak- Pergi ya, lu pergi ya, kata dia gitu. Gua ngajak lu biar gua nggak berantem nih, misalnya gitu ya. Biar Iya. tenang, redain. Kalau gua berantem, Ngajak lu dia, kabur ya. terus lu berantem pukul-pukul sampai mati, dia kabur nggak Gue gak ngapain. ngerti otaknya dia gimana jalannya, gue gak ngerti. Pokoknya gue dibilangnya gitu aja pas dia tonjok-tonjokan tuh. Gue bego ya, gue gak bawa motor, lari gue. Dan lu juga bego, ngapain mau jadi wasit? Ya kan, Oh, namanya kedengeran itu bingung. tonjok-tonjokannya. Banting barang gimana sih? Kan lagi diem lagi gini. Dang. Dan lu tau gak masalahnya gara-gara apaan? Apa? Cuma masalah kalah game. Game. Garing banget anjir ya. Game. Game itu loh kayak poker gitu. Nah, Oh, iya. judi online mungkin ya? Dulu ya mungkin dulu dia pernah pas gue pertama kerja dia tuh sering minta transfer gue. Karena gue nggak transfer? ada yang tahu, cuma satu orang doang itu yang tahu. Siapa sih tolong dia? Bukan. Bukan, dulu gue belum deket banget sama dia. Oh, enggak dianggap lu. Sebelum dia Kan sama dulu kan gue dia deket sekolah, juga. kan dulu kan dia masih sekolah, gue udah kerja, jadi jarang iya. ketemu. Apa? Empok-empokan. Empom-empoan, enggak, makanya jarang ketemu. Sekarang baru sekarang sering ketemu. Gue cerita sama dia sering minta transfer gue. Dia bilangnya buat kuliah, yang namanya Tapi emang orang kuliah? Kuliah dia. Kuliah di Universitas Islamik lah kalau kata gue bilang ya. Gak sesuai banget sama dianya ya. Ya kan. Ya pikiran orang Tapi kan wah kuliahnya transfer di cewek agak gimana ya? Ya enggak tahu, gua belum pernah. Coba jajal. Mau gua transfer kayak berapa? gue pernah nih, cuman nggak gue minta. Maksudnya tiba-tiba ditransfer gitu. itu juga gue balikin tuh pas udah. Dibalikin. Iya, maksudnya Gue kira udah transfer, ceweknya balikin gitu. nggak jadi transfer. Ah, boy. Enggak Iya, juga. Emang karena gue ngepilih tuh nggak minta gitu ya. Kode gitu, kode. Enggak juga. Enggak juga. Kok dia bisa peka kalau lo nggak ngode? Gue bikin status Update. di status gue tahunin dia doang satu. Sama aja ya. Pinter. Enggak, pinter bohong, sekali. Itu lu apa percaya terbuat transfer gitu? Iya, dia bilangnya buat ongkos kuliah, bilangnya Buat kan. hari-hari lah ya. Iya, buat sehari-hari ya udah gue transfer tuh. Lu tanggung semua hidup? 300. Ternyata buat main poker itu, judi online itu, dia bilang gue ketahuannya tuh pas dia di rumah. Gue di rumahnya nih ya, gue main sama ponakannya lah, dia di kamar main judi online. Nah gue bingung, kata gue, omnya kemana? Di kamar. Gue nanya emaknya, dia di mana gitu kan? Di kamar lagi main HP. Katanya siapa gunanya gue di sini? Tapi Ntar dia turun, cuma bilang gini doang, nanti kita ke ATM yuk. Ngapain? Minjem uang dulu segini. Alah. Turun cuma buat kayak gitu doang. Di situ tuh ada kakaknya ngomong sama gue. Ada jadi lucu. kakaknya. ya. Dan kakak yang cowok juga ngedukung aja, soalnya dia sama sih kalau kata gue Oh iya, kakaknya. nyandu sim emang. Kakaknya juga sama kayak dia. Dia juga kasar sama istrinya. Tapi lu pacaran berapa lama sih sama dia? Tahun lebih. Setahun, ya setahun setengah lah ya.
Ya adalah segitu. Tebak-tebakan aja. Iya nggak apa-apa. Ya kurang lebih kan segitu. Tapi lu nyesel nggak sih maksudnya berpacaran sama Nyesel. cowok cewek cowok kayak gitu gitu? Nyesel banget lah pasti. Kan Kayak ada namanya trauma. orang SMA itu SMA sampai pas baru masuk kerja itu sedang apa ya namanya, kalau buat pacaran itu sedang indahnya lah gitu. Iya, orang mah pacaran SMA kayak masa-masa SMA, pacaran masa-masa sekolah gitu kan, indah. Kalau gua kagak, tragis kayaknya tuh dah. Sedih banget. Masih mending sih lu punya pacar, gua sih enggak sih. Lu. Kenapa jangan ngomongin kita dia aja, kita mah sedih pasti. Iya, sedih, kita malah sedih ya. Ya, Jangan nggak jadi sad boy. Enggak boleh. setengah. Tapi ada nggak sih pengalaman yang lu ambil dari pelajaran yang alami? Ada Apa? kayak gue nggak boleh terlalu nggak cepet-cepet ambil keputusan gara-gara gue mandangnya apa sih ya gue sama-sama suka tapi nggak tahu dianya tuh gimana gitu. Sampai sekarang dia masih bikin gue trauma sih. Gue paling nggak bisa dibentak cowok. Gitu ya bener. Itu kaget. Itu kaget ya, ayam gitu. Enggak, tahu buat pare. Oh berarti ada trauma nih. Ada lah pasti. Pokoknya kalau ngomong keras kasar gitu gue paling nggak bisa gitu. Bukan gara-gara lebay apa gimana ya, orang yang belum ngerasain keras hubungan kayak gitu pasti pikirnya kayak lebay banget sih, nggak mau dikasarin. Tapi setelah lu putus sama dia, lu ada pacar lagi nggak? Di Apa? situ sebenarnya ada yang ngedeketin gue. Selang berapa tahun? Apa? Enggak, pas masih pacaran tuh ada yang ngedeketin gue. Terus? Dia udah setahun lebih lah ngejar gue, tapi gue masih tetap bertahan sama yang kasar ini. Padahal dia udah baik banget sama gue. Dan ujung-ujungnya sih pasti sama gue, tapi guenya yang butuh proses juga. Gue takutnya sama kayak ini kan. Tapi gue nggak pernah cerita kalau dia kasar ke si ini, tapi orangnya udah almarhum. Oh iya. Nah, you know lah. Apa nih? Orangnya udah nggak Udah ada. nggak ada orangnya. Orangnya udah nggak ada. Semoga tenang ya sana. Amin. Sumpah dia kalau kata gue sih penyelamat gue banget. Ya orang baik lah ya. Orang baik banget. Maksudnya kalau nggak ada dia mungkin gue masih di tangan dia dan nggak mau. Ya mungkin udah beda lah. Ya. Dia yang bikin gue gitu. Gue lepas juga, gue yang ngilang, dia tiba-tiba ke rumah nanya ke mak gue kayak berani gitu apa, Pujanya kemana? Ada tuh di apa namanya di rumah Buka sih. temennya, enggak di rumah temennya, ngumpat apa gimana, ngomongnya gitu. Bohong, pasti ada di dalam. Emang gue di dalam, gue bilang sama mama gue gini, kalau misalnya ada orang itu bilang nggak ada apa kemana gitu kan. Soalnya gue juga takut diturunin lagi. Gue naik angkot pulang sendiri, coba bayangin di jalan lagi macet dia ngomong kasar kayak gitu. Gue dilihatin orang malu dong. Kayak Tuh lagi gue nggak ada harga lagi dirinya. rame tuh. Lagi macet ngomong kasar segala macem, tangan gue ditarik ke depan gitu. Pokoknya nggak boleh nggak keras sedikit gitu sama fisik, nggak bisa dia tuh. Tapi kan kalau sekarang ya yang namanya bahasa kasar dalam pacaran kan jadi bahasa sayang ya. Mungkin tergantung nyikapinya juga kali ya. Nyikapin ya, tapi kalau udah kasar fisik kayak gitu Maksudnya masih kayak jangan dari sayang nadanya juga kali ya. sih. Kan kebanyakan orang Itu kan udah main fisik kayaknya. iya sih. Itu tuh udah main fisik. Makanya udah gue sampai pipi gue merah kayak gitu sayang. Salut gue kalau kayak gitu sayang. Sayang Nggak sih usah bener. kalau Biar zaman lu nggak sekarang. make up gitu. Biar gue nggak boros. Dia ya blush on. Yes. Oh, belasan itu. Enggak tahu apa Blush namanya. on, iya bener blush on. Ih, tahu. Ih tahu, malamnya lu kemana lu? Kan malam di Nepolen tuh. Jadi Riani ya. Kakak bis tuh gua. Oh, pernah beliin ya? Enggak juga. Nganter sih gua paling enggak mau kalau nganter cewek kayak gitu lah. Ketet beli kayak gitu. Iya, maksudnya paling nunggu di parkiran. Ya, Apa nunggu depan gang? depan enggak, kita langsung ke orang tuanya. Kalau bisa langsung kita bawain roti kaya. Tadi nungguin gue depan gang. Iya gitu juga enggak? Iya. Gang. Nungguin cewek depan gang kan. Ya enggak apa-apa lah, itu kan tradisi. Ayo. Baru Ya, pertama kan? Iya, baru pertama. Itu kan tadi lu ngebahas yang ada abis yang sama yang kasar itu. Si Selang penyelamatnya ya. selang berapa lama lu Sama- bisa sama yang Setahunan lah. Oh, berarti lama juga ya? butuh 1 tahun Heeh. bisa pacaran sama yang baru? Iya. Jadi dia tuh benar-benar kayak merjuangin gue banget gitu, kenapa? Gue harus sama dia gitu loh. Dia kayak benar-benar fokus sama gue sampai mungkin dia capek ya. Dari cowok ini capek, akhirnya dia punya pacar. Awalnya
Iya, dia punya pacar akhirnya. Dan itu pacar juga, dia nyari pacar juga buat biar lupa sama gue gitu loh, biar dia nggak terus ngejar gue apa gimana. Karena gue juga punya trauma main sebelumnya, gue takut buat langsung mulai walaupun dia ngeliatnya baik banget. Tapi kan gimana ya, buat percaya lagi susah. Dia punya pacar, gue nyariin kan, cewek kan gitu ya. Ya, cewek emang gitu. Itu trik, sebuah trik itu ya. Dan dia nggak tahu kalau gue udah putus sama yang ini nih, nggak tahu dia. Mungkin kalau putus ya juga mungkin baik lagi ya. Iya, pas gue bilang putus, dia tahu langsung mutusin si ceweknya dia itu. Tapi enggak Sama gua. Buat itu yang gua enggak senang dari cowok gitu. Iya, kasihan tuh yang cewek ceweknya. Nah, itu. Gua sampai bilang kayak gini. Minta maaf gitu loh. Jangan langsung ninggalin kayak gitu ya, lu samperin, lu bilang baik-baik, dia langsung mutusin si pihak itu ya, ceweknya nanya. Jadi itu nanti kalau menurut pandangan gue sih, jadi nanti yang salah itu jadi elunya. Iya, jadi nanti sangkanya gue perebut Itu yang gitu disebut loh. kata pelakor itu ya kayak gitu. Padahal gue kan cuman udah, kan dia nanya ya, masih sama yang ini, udah enggak. Nah dia nggak ada kabar seminggu, tahu-taunya dia cerita sama gue, besok langsung diputusin ceweknya. Ya ceweknya ya ngejar-ngejar lah, ya nanyain lah, kok tiba-tiba putus, salah gue apa kan gitu. Gue jadi kasihan sama ceweknya. Gue bilang jangan kayak gitu, nggak boleh. Lu kalau misalnya emang bener suka sama dia, ya jalanin dulu aja, jangan langsung ambil keputusan putus. Lu sama gue belum tentu juga gue kan gimana sama lu gitu. Terus kata dia, gue percaya sama lu pasti sama gue. Dia bilang kayak gitu, tetap kekeh. Gue percaya sama lu bakal sama gue sampai kapanpun, lu tetap sama gue. Karena dia yakin mungkin. Iya, mungkin yakin banget sama gue. Dan bener, pas gue nggak pacaran ya, yang bilang komitmen, bucin parah sih sama gue, parah banget bucin. Nah, ntar kita tanya lagi Cat. Bucinnya ya. Bucinnya. Oke, dari segmen kedua. Tadi kan tempat tunjukan ya. Enggak, itu sama yang tadi kan yang sehabis yang dikasarin itu sama siapa? Nah, lu kan sempat bucin banget tuh. Iya, bucinnya sama yang sama yang sekarang tuh. bukan yang sekarang sih. Bukan yang sekarang, udah sama yang kedua. orang baik lah. Yang orang baik Orang itu. baik Orang lah, baik. orang baik gitu. Bucinnya, bucin Akhirnya parah. pacaran. Kalau bucin parah gimana sih? Gimana sih ya? Iya, Bucin parah tuh kayak bener-bener hari-hari sama dia terus. Tapi Kayak merasa disayang gua mau banget. nanya nih, lu bisa nerima dia itu karena apa sih? Perjuangannya Perjuangan. ke gua tuh gimana? Bener-bener mau Selain dapetin perjuangan, nggak mandang apa-apa, karena emang gue juga tahu dia dari bener-bener dia dari nol sampai dia punya kerjaan bagus, karir bagus lah ya. ya gitulah. Karena gue emang tahu dia dari nol itu, gue ngelihat dia tuh karena emang bener-bener dia orang baik, Tulus lah ya. tulus sama gue, bener-bener gue ngeklik sama dia tuh, dia berani ninggalin orang yang udah sama dia, yang buat biar lupa sama gue tuh. Di situ gue udah langsung ngeklik gitu, wah nih cowok berarti bener-bener mau milikin gue gitu loh, bener-bener mau sama gue. Dan dia juga orangnya humble banget sama teman-teman gue juga, baik juga sama teman-teman gue. Jadi gue ngerasa pas aja sama dia. Berapa lama? Gue sama dia berapa sih? Setahun kurang lah ya. Lo tahu dia? Tahu dia. Tahun, ada setahun. Dia yang nemenin gue banget. Dia yang nemenin gue banget sama orang baik ini. Dari dia sakit sampai dia dimakamin, dia yang nemenin gue terus. Sahabat gue. Thank you ini baru banget. sahabat nih. Oh, itu apa, mohon maaf kalau boleh tahu sakitnya karena sakit Sakitnya. apa? Emang udah dari lama atau? Kalau pas dia sakit sih waktu itu gue ada masalah ya sama dia, gara-gara teman gue sendiri. Cerita jangan nih, kan gak nyebut merek. Itu sih terserah sih kalau emang Ya pokoknya ada masalah sama temen gue, jadi gue kayak dituduh gitu aja sih, dituduh selingkuh sama temen gue. Jadi si orang baik ini punya teman, temennya itu pacarnya sahabat gue juga, sahabat gue juga. Iya. Kita kan berempat temenan kan. Nah mungkin di situ yang salah tuh sebenarnya sahabat gue, dan salahnya gue juga kenapa nemenin dia buat ketemu orang lain gitu loh selain pacarnya dia. Tiba-tiba pacarnya dia dateng.
Nah si cowok yang lainnya itu duduk di samping gue nih di foto. Nah mungkin si sahabat gue bilang sama si cowoknya itu temennya Puja apa gebetannya Puja gitu kan, di foto apa video gitu. Di situ emang gue lagi renggang, lagi cuek gara-gara dia juga seneng sama hobinya dia yang nonton konser, terus motor-motor gitu, lagi seneng kayak gitu kan. Renggang gara-gara itu, jarang ketemu juga. Gue berusaha ngertiin lah di situasi kayak gitu. Datanglah masalah itu di video, kirimin tuh ke si cowok gue. Si baik. Si baik itu dikirimin. Mungkin dia tuh bukan mandang karena temen, dia percaya ya. Jadi kayak gue udah merjuangin lu capek-capean tapi lu kayak gini sama gue, ngerasa kecewa gitu. Gue paham, pasti. Gue paham tanpa dia tahu penjelasan dari gue dulu. Dari situ yang tadinya dia cuek dingin jadi manis banget sama gue. Jadi kayak gue nggak mau ya lu pergi, gue nggak mau ya lu ninggalin gue nggak mau ya kayak gini. Besoknya gue diajak jalan-jalan kan sama dia tuh, sama berempat juga nih sama si temen gue sama cowoknya itu yang ngadu. Jalan-jalan nyampe tempat situ, gue nyaris banget ditinggalin lagi sama cowok gue itu. Dan tempatnya jauh banget, nggak jauh banget sih, jauh banget. Dan gue juga hampir bingung kalau gue bener ditinggalin gimana nasib gue gitu. Gue nggak tahu orang situ ya kan. Dan temen gue ini yang dua pergi. Jadi dia nanya, kamu ada orang lain? Kata dia. Nggak ada, jangan bohong kata dia gitu kan. Sumpah nggak ada, sumpah demi Allah nggak ada. Cuman gue aja chattingan sama nama lu doang, bener. HP juga gue kasih ke dia kan. Terus kata gue kok jadi gini, alah bohong lah, bullshit kata dia gitu kan. Gue punya buktinya gini-gini. Seketika dia nada dia kenceng, gue jadi inget yang kemarin lagi kan. Kata gue, wah ini awalnya manis-manis kayak gimana nih gitu kan. Trauma lagi. Takutnya keulang lagi. Pas gue balik, gue cari tahu, oh tahu nih gue penyebabnya siapa. Ternyata orang itu sahabat gue sendiri. Kata gue kok bisa gitu kan, gue temen sama dia udah lama tapi dia kenapa kayak gitu sama gue. Bilang kenapa sih jujur aja kalau misalnya itu temen lu, kan temen bukan orang lain kan, temen, kenapa harus bilang temen gue dan ngadu. Sedangkan di situ dia udah mau ngajak gue tunangan ya Nus, udah segera bilang gue cincin. Tahu lagi media no? Tahu kan, dia nemenin gue banget dia. Ya mungkin kalau orang kayak gitu mungkin sirik lah apa gimana. Gak tahu sih gue apa emang dia si cowok yang gak suka sama gue apa gimana, bisa jadi kan. Lah gue kan punya salah apa sama dia? Ya kan kita nggak tahu juga ya, namanya manusia ya. Dan bener si cowok itu juga kalau kata gue sih sama sih kayak mantan gue yang toksik, kayak si ceweknya itu. Kalau sebenarnya ya, dia juga hampir jeblosin temen gue juga ke penjara. Mungkin kita jodohin aja tuh dia berdua ya. Oh iya. Jodohin ya. Ceritanya penjara terus. Gak tahu itu hubungannya. Iya. Tanya kita jadi saksinya ya, cuma kita nggak. Nih temen gue dia yang nggak tahu apa-apa dituduh ngerekam apa sih Nes? Ngerekam ini ya lo berantem. Disangkanya dia di pojokan videoin berantem. Aneh, gue nggak ngerti nih. Iya. Dituduh aja gitu, iya. Sampai jadi si mantannya temen gue itu kan akunnya dihack. Pakai foto-foto itulah gitu kan. Ya dia nggak terima, dia nggak terima dong. Dia mau ngomong baik-baik ceritanya, kebetulan ada gue sama dia juga mau beli kado buat temennya dia. Kita di dalam, tapi kita dituduh videoin mereka berantem. Dituduh videoin mereka berantem. Sampai kita difoto, kita berdua nih di parkiran difoto sama dia, diem-diem. Dia visum, cuma kakinya memar biru doang visum. Temen gue langsung dibawa ke polsek, minta tebusan. Mainannya polsek. Satria F. Aduh. Udah makanya gue bilang gue kalau cerita itu bingung gitu loh mau kayak gimana, soalnya bener-bener rumit banget. Percintaan lu rumit juga ya. Parah, sampai ke polisi terus sih pembawaannya ya. Polisi ke Smackdown tuh. Smackdown memang gak jauh dari situ. Kapan gue dapet manisnya gitu loh. Mungkin di akhir. Akhir cerita. Si orang baik itu ya udah bahagia lah. Udah bahagia. Nah, itu tahun kapan sih? Lebaran kemarin. Setahun yang lalu. Kan, setahun yang lalu, 2020. Apanya? Bulan Mei. Meninggalnya. Meninggalnya. Gue tahu dia sakit, dia bohong sama gue, bilangnya tipes.
tipes padahal di rumah udah kurus kering banget udah padahal dia sakit meningitis sama ginjal. Meningitis kayak kanker ya? Saraf ya? Oleng gitu otaknya. Jadi dia tuh kerja dia kan di pabrik Benefit yang lemburannya tuh dihajar terus. Dia sakit lemburan tuh dihajar terus. Diambil terus. Langsung main konser, nonton konser gitu-gitu kan, gak istirahat. Karena dia mikir dia tipes, sampai dia bilang sama gue gini, Ci, aku minta maaf ya. Gue pengen nangis gitu. Dia nge-DM gue kayak gitu. Nge-DM apa ngomong langsung? Nge-DM, karena mungkin dia lagi sakit ya, gimana. Dia nge-DM gue minta maaf. Aku benar-benar minta maaf ya. Jadi gitu kan. Udah banyak. Gue udah pengen nangis nanti dia. Nangis aja gitu. Enggak apa-apa ya. Bapak itu kan meluapkan rasa kangen aja kan ya. Kangen, pasti kangen banget. Soalnya gue kangen baiknya dia gitu kan. Sakit kayak gitu kali ya, maunya ngeliat dia tuh sehat dan jagain gue apa gimana. Tapi itu udah parah banget, sampai mamanya tuh nge-share kayak buat bantuan, minta doa. Temennya open donasi. Kalau nggak parah apa dong kayak gitu kan. Gue taunya dari temennya. Gue itu kan kayak penyakit kayak gitu kan gak cukup biaya sedikit kan. ya, sampai gue nyari ke temen gue yang kameramen seorang YouTuber gitu kan, Semarang. Gue minta tolong banget sama dia, sama temen YouTuber gue yang lainnya, selebgram yang lainnya tuh gue minta tolong sharein biar banyak donasi, biar dia sembuh. Gue mikir gue pengen banget dia sembuh gitu loh. Gue pengen banget dia sembuh. Dia minta maaf sama gue tuh seminggu sebelum dia meninggal. Aku minta maaf ya, selama ini aku salah banyak banget sama kamu, salah kata dia. Iya udah, maafin, cepet sembuh kata gitu kan. Mau nengok boleh. Lagi covid, itu kan lagi baru-barunya covid tuh. Awal-awal. Lagi covid, perumahan pada di lockdown bilangnya. Padahal mah dia udah bener-bener gak berdaya banget. Tapi itu pesan terakhir apa? Terakhir. Di situ dia chat terakhir, seterusnya dia udah nggak ngechat gue chat emaknya. Gue langsung malam-malam sama dia nih ke rumah sakit ya. Dia pertama dibawa ke rumah sakit, langsung masuk ICU. Jadi gue diceritain. Udah nggak sadar, udah pasang alat, dia udah benar-benar nggak sadar gitu loh. Udah kritis banget. Gue ke rumahnya, mamanya lagi nangis, gue tenangin dong. Gue emang kalau pacaran itu paling deket sih sama mama mereka gitu. Nah, gue tanya sakit apa, sakit meningitis, kata mamanya gitu. Waduh, parah banget sih hati gue, kayak kok bisa, dia bilang sama gue tipes loh. Nangis aja. Gue bolak-balik selama seminggu ke rumah sakit buat tengok dia, ngurusin mamanya, maksudnya nenangin mamanya lah biar nggak kepikiran gitu. Ya itu nggak boleh kayaknya sama yang lagi senyumnya dia di atas. Senyum semoga. Maaf ya, izin kan kita ceritain baiknya, karena lu motivasi banget sih bang, maksudnya sampai jarang ada cowok kayak gitu ngejaga seseorang yang benar-benar lu sayang gitu sampai hayat terakhir ya. Iya, sampai benar-benar yang memisahkan. Kirain gue lagu doang yang kayak gitu, ternyata ada. Dan gue juga mikirnya gini, gue ngeliat orang kayak pada tinggal meninggal gini-gini kan. Nih gue ngalamin sendiri gitu kan. Tapi itu satu kebanggaan nggak sih? Apaan kebanggaan? maksudnya memiliki pasangan seperti kayak dia gitu. Bangga banget. Sampai gue deket sama cowok kadang namanya kayaknya kayak kadang gue suka ngebahas. Apa sih? Kayak dia apa yang sering kita bahas, membanding-bandingkan gitu. Kalau ngebandingin sih enggak, kayak gue coba buat ngertiin dia kalau gue tuh masih belum lupa gitu. Kadang juga temen gue bilang lu nggak boleh kayak gitu, tapi emang benar gue nggak boleh kayak gitu lo nggak boleh kayak yang namanya lu tuh ya udah lu lagi deket sama dia, fokus sama dia, jangan ngebahas dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa guanya itu kayak masih belum bisa ikhlas tapi belum bisa lupa. Belum ikhlas. Butuh waktu. Lu baru melepas, berarti belum ikhlas. Butuh waktu dan butuh kesiapan mental kan. Menurut gue sih butuh waktu lama banget pasti. Lama banget. Ya buktinya sekarang ya gue deket pacaran cuma bentar gitu. Momen apa yang paling lu bisa inget sama dia? Deketnya dia sama mama gue. Enggak usah inget, bisa lupa. Gue tadi pengen ngomong cuma kedekatan dia sama orang tua gue sih yang paling gue ini banget sama itu. Pokoknya kalau misalnya kemana-mana tuh endingnya selalu mak gue. Kalau dia, gue pergi kemana nih, yang ditelepon mak gue.
Tipe lagi QS juga. Kayak gitu. Dia lagi pergi main kemana, orang mah gue yang ditanya kan, kamu udah makan apa belum, mau dibawain apa. Yang ditelepon mak gue, mama mau dibawain apa katanya. Gue pengen banget gue kalau pacaran deket sama orang tuanya ya. Kayaknya seru gitu ya. Seru, dia kayak temen gitu apa. Waktu itu mak gue lagi hamil juga, mama ngidam apa yang tadi beliin. Malam-malam dia nyari es krim buat mak gue doang. Terus, jarang sih cowok kayak gitu, bener jarang banget. Nah, best moment lu sama dia nih, pas ketika lu berdua sama dia tuh paling gak bisa lu lupa aja. Banyak. Satu. Dia pas ini jalan-jalan, nggak jalan-jalan. Gue lagi buka Instagram, dulu kan gue suka banget K-pop ya. Oh iya. BTS. Apa? Betul. BTS. Jongkok. Lee Min Ho, Lee Chung Wei. Pak Choyung. Ini apa? Solin Soccer. Sama Apalah kata gua. di jengkok buat duduk. Jongkok dong. Iya. Ya itu lah, gue lagi Instagram, gue lagi just tip album gitu. Apakah dia langsung beliin gue atributnya apa segala macem. Jarang loh kan cowok biasanya apaan sih lu Korea plastik didemenin. Gantengan gue kadang kan biasa gitu. Gua kecil dulu nih. Mereka lu plastik ya. Enggak. Operasi. Oh, plastik. Operasi plastik gimana? Kresek, plastiknya jelek. Plastik kresek lah. Hitam. Apa? Kresek. Kresek. Iya kresek ya? Kresek. Plastik Belanja kresek. kan warna hitam. Plastik es. Tempelin ke muka. 1 kilo. Putih Emang ya, jadi emang bening. Iya bening. Tapi emang bening banget ya. Emang iya cuma. Iya. Pakai Hidungnya ini, maju. pakai skincare kayaknya dia. Skincare Korea. Ada yang oplas juga sih. Gua pun suka kayak gini yang jeplos aja. Gua operasi gagal ini. Lu tadi kayak Lu pakai gimana plastik nih? apa dulu? Plastik es. Es ya? Iya yang dibetot. Terus ditiup Iya, jadi tiup. boneka Jadi gitu. kaki jadi tangan. Sama jadi gunung berdua. Gunung Semeru. Gunung Semeru, Gunung Selamat, Perahu. ada yang habis dari Gunung Selamat ya? Heeh. Ada yang Kita dari nih. Gunung Selamat. Oh. Ya, Jer. Nitip nama buat pensipan. Kayaknya udah apa namanya kalau bikin nama di gunung gitu? Katanya udah kamprah ya. Gambrah ya? Udah. Apa Harusnya dong teriak jadinya? teriak. Langsung teriak, gue sayang sama lu. Terus cewek ngebalas di bawah. Gue enggak gitu. Gua kagak dari bawah gitu. Kalau emang gak sayang katanya. Harus sih gitu. Gua korban nih kayaknya. Tapi gue salut sih sama yang tadi tuh si almarhum itu. Maksudnya Dia buat- bener-bener perjuangin lu dari awal lu pacaran sama yang Iya. sebelumnya kan ya. menurut gue aja sosok yang sosok apa ya? Ya sosok lah ya. Dia Sosok, Udah jadi sosok sekarang. sosok tipe orang yang menjaga Menjaga. apalagi buat orang yang dia sayang. Kayaknya sayang dia bener-bener ya udah Ya udah. dia gitu loh, nggak boleh sama yang lain. Nah gitu, udah lu punya gue, kira gitu. Tapi dia nggak ngekang sama sekali. Mungkin tadi kesalahannya yang dia pas pacaran malah pacarnya diputusin buat Iya, itu Hmm, gua kesalahan. agak nggak setuju juga. Nah dari situ pas dia meninggal, gue yang maju, gue minta maaf sama mantannya. Maksudnya nge-DM lah kayak, sorry ya kalau misalnya dia sebelumnya punya salah banyak, tolong banget dimaafin. Dia orangnya udah nggak ada, udah tenang. Dan alhamdulillah sih mantannya itu jauh-jauh dari Tangerang buat nyekar dia. mantap. Oke. Cukup sedih sih gue. Udah dong yang nangis, tapi Gue pacaran udah lama. Apa? Real gitu ada ya? Ada maksudnya kayak gue kira ada cuma di FTP gitu. FTP dongeng atau Iya. gimana Sama gitu. kalau di Indosiar kan begitu. Mungkin nggak jelas. nggak jelas itu mah ajab-ajaban Ajab-ajab. kan. Ternyata gue ngalamin sendiri gitu. Gak nyangka sih kekerasan, Ngobrol. ditinggal kayak gitu udahlah. Kekerasan, Udah sampai ngerti masuk gua penjara, gimana. Pacaran. Berarti pacaran tuh bego emang ya? Cinta tuh bego. Ya? Bego. Bukan buta bukan, bego. Bego ya, sekarang udah lebih ke bego. Bego, pokoknya bego lah. Tapi nggak bisa nyalahin itu juga sih, kan tergantung kita nanggepinnya gimana. Iya orangnya. Pokoknya jangan terlalu cepat ngambil keputusan sebelum kita tahu orangnya itu kayak gimana. Kita harus cari tahu dulu, jangan ngelihat ya awalnya baik kayak gimana. Kita juga harus tahu dari orang, walaupun orang juga mungkin ada yang ngomongnya kemana aja kan, kayak dia suka sama ini, kita ngomongnya jelek apa ya gitu. Tapi kita sekedar info aja. Kalau misalnya emang kita udah kenal sama orang tuanya, tanyanya sama mamahnya aja anaknya gimana. Karena orang yang sangat terpercaya. Karena orang tua yang pastinya mantau dia dong. Balik lagi harus deket sama orang Orang tua. tua. Tapi gue pengen banget sih. Ya udah,
Jadi gimana kita challenge, Cos? Kita Challenge challenge, apa? kita challenge. Challenge apa? Jawab cepat kita. Cuman tanpa teks dan spontan aja. Spontan ya, spontan. Apa deh? Macem-macem. Tapi jawab cepat. Jujur nggak? Jujur nggak? Cepat, tepat dan jujur. Bantuin gue. Bantuin gue. Kasih teks di HP, bantuin gue. Siap? Tunggu. Siap, siap, ya. Ganteng kaya? Kayak gak mau munafik gue jadi cewek. Enggak mau ini. Berarti tampang itu nggak peduli lu. Enggak peduli. Gak peduli. Kalau kaya tapi bisa dipolis ya? Kalau dia Nah, plastikan, iya. kalau dia plastikan kalau bagaimana? misalnya dia punya duit kan kita bisa iya, kamu benar. ngerawat dong gini kan bisa ngurus gitu kan, lebih ke ngurus. Gak mau munafik dong. Iya betul. Gak munafik. Gue aja pengen punya bini ini anaknya presiden. Ini gue nih gantian nih. Jelek humoris apa jelek pendiam? Jelek humoris. Humoris yang paling gue cari. Kenapa itu? Karena gue orangnya begini. Karena lu butuh hiburan ya. Bukan. Lebih tepatnya itu Iya, sih. maksudnya lebih nggak garing sih. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak sih, udah itu aja gue. Gue mah nggak mau banyak-banyak ya. Iya, Ada nggak ya. mau Pokoknya banyak-banyak. intinya yang gue ambil dari obrolan tadi tuh benar-benar yang Iya, kayak yang tadi sih. kesetiaan, kejujuran, pengorbanan. Mungkin yang awal-awal jangan diambil lah. Ya, Jadi ambil lah itu karena mah kok hal buruk. hal sih. buruk. Ya, itu. Kekerasan. Buat Perasaan. cowok-cowok nih, kesel-kesel sama cewek, jangan sampai lo ngomong kasar sedikit. Itulah sebajingan yang kita jangan pernah mengasari seorang wanita. Nah, Ingat sama ibu. Apa? Sama ibu. Ingat yang Soalnya kalau melahirkan lu Anda ngomong, adalah nah. ibu Anda, bukan bapak Anda ya. kalau lu Dengar. ngomong kasar sama cewek sama aja lu nggak ngehargain ibu yang udah ngelahirin lo tuh. Susah payah mengandung, melahirkan, menyusui. Beda. Joget kan gua. Udah pokoknya terima kasih buat Buat- Uci. Makasih juga buat kalian Makasih konjak. buat Nenes, sahabat. Nenes. Wih. Ya Nenes namanya? Iya. Nesya. Nesya. Sahabat Oh, kita Nenes baru tuh. nih. Jadi sahabat kunci pas. Sahabat terus. Iya jauh-jauh ke sini kan cuma buat ngobrol dong sama kita, orang nggak penting. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan kita semua yang ada di seluruh Indonesia dan bumi. Dunia bumi ya. Sampai ikan-ikannya kasih pesan. Khususnya Ikan-ikan. untuk penonton setia kita, kawan-kawan kita. Apa nih pesan-pesannya? Pokoknya intinya hargailah selagi ada, jagalah selagi ada, jangan sampai nanti dia udah pergi lo bakal nyesel di akhir. Oke. Gua Robi. Gua Deme. Gucci. See you. Dah.